Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nih, nama aku Jamilatul Maufiroh, NIM T 2019-4038 dari kelas D1 PGMI. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang hakikat menulis. Nah, dalam hakikat menulis itu terdapat yang pertama itu ada konsep menulis, kemudian tujuan menulis, kemudian ada fungsi menulis, dan yang terakhir ada model proses menulis. Nah, untuk yang pertama, yang ke A, yaitu konsep menulis. Nah, menulis ini memiliki pengertian yaitu kegiatan yang mempunyai beberapa komponen, mulai dari hal sederhana seperti memilih kata, merakit kalimat, sampai ke hal-hal yang rumit, yaitu merakit sebuah paragraf sampai menjadi sebuah wacana yang utuh. Nah, dalam menulis memiliki beberapa prinsip nih, yaitu yang pertama keterlibatan bahasa dan kognitif, yang kedua menulis berupa bentuk ekspresi ide-ide teks, yang ketiga menulis bergantung pada konteks, yang keempat menulis teks berdasarkan struktur teks, yang selanjutnya menulis pada kebermaknaan, dan yang selanjutnya atau yang terakhir itu prinsip menulis yaitu menulis berdasarkan pada pengetahuan. Untuk yang selanjutnya yaitu B, tujuan menulis. Nah, menulis sebenarnya memiliki banyak tujuan. Salah satunya tujuan menulis yaitu untuk memberi informasi kepada pembacanya, untuk menghibur pembaca, serta hingga dapat mengubah pandangan pembaca melalui sebuah karangan. Nah, secara garis besar, penulis dan tulisannya berupaya untuk memberikan atau menyampaikan segala bentuk dan informasi kepada para pembaca. Jika ditinjau dari kepentingan pengarang, menulis memiliki beberapa tujuan loh. Nah, tujuannya yaitu yang pertama tujuan penugasan, yang kedua tujuan estetis, yang ketiga tujuan penerangan, yang keempat tujuan pernyataan diri, yang kelima tujuan kreatif, dan yang terakhir atau yang keenam tujuan konsumtif. Untuk yang selanjutnya yaitu C, fungsi dari menulis. Nah, ternyata fungsi menulis adalah sebagai alat komunikasi sehingga penulis dan pembaca dapat berkomunikasi melalui tulisannya. Sedangkan menurut Tarigan, fungsi menulis itu berdasarkan kegunaannya yaitu untuk melukiskan, memberi petunjuk, memerintahkan, mengingat, dan juga berkorespondensi. Selanjutnya, jika menurut Erdina menjelaskan, Erdina ini menjelaskan bahwa fungsi menulis yaitu penulis berusaha membuat suatu karangan dengan jalan menggambarkan atau mendeskripsikan suatu hal kepada para pembacanya. Erdina juga menjelaskan fungsi lain dari menulis yaitu fungsi dari menulis menurut Erdina itu yaitu fungsi penataan, pengawetan, dan juga fungsi penciptaan. Untuk selanjutnya yang ke D, model proses menulis. Nah, model proses menulis yaitu suatu model yang menekankan pada aspek proses di mana seorang penulis menciptakan tulisannya yang mana proses tersebut tidak bersifat linear melainkan rekursif. Yang dimaksud proses rekursif ini yaitu proses yang meniscayakan adanya perulangan di beberapa bagian. Untuk yang ke D, model proses menulis adalah model pembelajaran menulis yang menekankan aktivitas menulis siswa sesuai dengan tahapan menulis itu sendiri. Pelaksanaan model pembelajaran proses menulis terbagi menjadi 3 tahapan. Nah, tahapannya pertama yaitu tahap pra-menulis, yang kedua tahap menulis, dan yang terakhir atau yang ketiga itu tahap pasca menulis. Nah, untuk tahap pra-menulis ini yaitu pada tahap ini siswa mengumpulkan topik dan informasi, kemudian menentukan maksud dan tujuan penulisan, dan yang terakhir membuat kerangka karangan. Nah, itu tahap pra-menulis. Yang kedua yaitu tahap menulis. Nah, tahap menulis yaitu menulis draft karangan. Pada tahap ini siswa mulai mengembangkan kerangka karangan menjadi draft karangan. Yang terakhir yaitu yang ketiga, tahap pasca menulis. Nah, tahap pasca menulis ini yaitu revisi. Berbagai kesalahan yang ada dalam penulisan ditandai dan ditulis serta kemudian diperbaiki
agar lebih baik lagi. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini.